Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kalian semuanya gimana kabarnya? Hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan terhindar dari mara bahaya. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusan zaman. Amin ya robbal alamin. Kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas dua sekaligus pembahasan tentang masalah PRT. Dan iki hampir sama masalahnya. Jadi sampean kui selalu dipantau oleh majikan Anda. Iki jika majikan sampean resek ya. Selalu dipantau oleh majikan sampean, gak hanya tingkah laku sampean di rumah majikan, tapi di luar atau ketika sampean libur, iki juga sedang dipantau. Ketika perilaku sampean tidak disukai, maka siap-siap sampean bakal dibuat meme atau dijadikan bahan bulian di grup para lopan. Ya, kita bahas ada dua PRT Indonesia yang dibuat bahan bulian oleh majikan Hongkong. Jadi ceritanya yang pertama ya, ada Mbak Indonesia yang bernama S. Iki umurnya 22 tahun. Dia iki kerja di Hongkong 1,5 tahun. Jadi kerja di majikan itu 1 tahun 1 bulan. Nah di situ Mbak E sudah diputus kontrak oleh majikannya. Bosnya menceritakan, pertama Mbak E nggak iso bahasa Inggris, nggak iso bahasa Kantonis, nggak iso masak juga, nggak iso. Kemudian nek diberitahu iki kotor, iki lo nggak resik, iki lo kurang bagus penataan, Mbak iki cuman iyo tok. Jadi ketika dimarahin, iki juga bandel. Masuk kuping sini, keluar kuping ini. Kemudian ada hal lagi, Mbak E iki suka sekali kalau liburan memakai parfum. Jadi banyak banget parfum dia. Kemudian ketika dia pulang libur, iki bau parfume sama dia, bau keringat iki sampai menyengat. Iki dipermasalahkan karo majikane. Jadi sampean iki libur 1 hari, kemudian sampean wis keringetan, ditambah lagi bau parfum sampean mbuh setengah botol sampean pakai. Iki menjadi masalah majikan kalau memang nggak suka bau-bau parfum sama bau badan jadi satu. Nah iki jadi masalah Mbak. Iki dibahas nenggene captionnya majikan ketika dia upload foto nih mantan cece-nya ini. Kemudian di situ juga diberitahu kalau cece-nya ini suka sekali ngerokok dan majikan tidak menyukai cece-nya merokok. Iki dibahas. Kemudian juga diberitahu ke orang-orang atau para majikan kalau Mbak E iki liburan dandane seksi banget. Pakaiannya dia pendek banget, kecil. Kemudian susunya iki sampai maju ke sana. Yes, pokoknya siset banget lah bajunya. Kemudian udele sampai ke toro dan celananya iki siset banget. Jadi celana ini juga kecilan. Jadi semuanya metetet. Iki juga dibahas oleh majikannya. Bahkan nggak hanya Mbak E, tapi konco-koncone Mbak E yang 4 iki juga jadi pembahasan. Dan keempat-empatnya iki podo ae karo Mbak E. Pakai baju kekecilan, kemudian celananya kekecilan sampai metetet. Kui juga dibahas. Dan Mbak E iki foto-foto nih sing diupload iki banyak banget sama majikan. Neng gini grup tadi kan kawan. Nah majikan dapat dari mana? Pertama dari WA. Jadi foto-foto itu dari WA sing dijadikan story oleh Mbak E. Kalau Mbak E gak goblok. Jadi Mbak E kuwi bikin story ning WA, kemudian majikan cewek tahu dan akhirnya di screenshot. Baru kuwi sudah tahu kelakuan Mbak E, akhirnya bos itu melakukan pemutusan kontrak kerja. Karena dilihat-lihat selain bahasa nggak bisa, kemudian bau rokok, kalau pulang libur
kemudian bau badan sama bau minyak wangi jadi satu, iki bikin bose pusing. Nah, karena banyak sekali kekurangan Mbak E, jadi bos itu memutuskan kontrak kerja, tapi juga mengetrek-etrek kinerja Mbak E. Bahkan foto Mbak E, kemudian nama aslinya iki juga di upload nih ini grup Paralopan kan kawan. Jadi dalam kasus ini hati-hati, karena sampean bisa saja dijadikan bahan ejekan oleh majikan Anda. Walaupun sampean sudah diputus kontrak, sampean bisa dijelek-jelekin oleh majikan Anda di grup majikan. Tujuannya agar sampean gak laku diambil majikan lain. Padahal gak semuanya kui salah sampean, tapi majikan mau sampean kui gak bisa kerja neng ini Hongkong. Nggak mungkin kan majikan sampai melaporkan ke imigrasi agar sampean ditolak masuk Hongkong karena sampean cuman kesalahannya cuman dandan tadi, kemudian kerja nol putol, kemudian juga bahasa yang katanya nggak bisa. Jadi itu kenapa bose memang dengan sengaja mengupload data sampean, yaitu tujuannya agar sampean tidak bisa bekerja lagi di negara Hongkong atau diambil oleh majikan lain. Padahal kui kan hak Mbak E ya, ketika dia liburan mau dandan bagaimanapun. Tapi sekali lagi ada majikan yang nggak suka perilaku sampean seperti itu, jadi hati-hati. Iki pembahasan kedua. Jadi ada majikan iki membahas tentang CC-nya yang dimana tidak diketahui secara jelas Facebook dari majikannya, karena ini pakai anonim. Jadi tidak diketahui siapa pemiliknya, tapi si anonim ini dipastikan adalah majikan dan tujuannya ini memang dengan sengaja membahas CC-nya. Jadi ini cerita nih RT yang menyimpan kondom sama pil KB. Dan kondom sama pil KB iki diketemukan oleh majikan nih Mbak. Mbuh kui Mbak E kui lagi posisi liburan atau sedang dia pergi ke pasar atau mungkin menjemput anaknya. Tapi ketika Mbak E tidak berada di rumah, bos iki melakukan pemeriksaan di kamar Mbak E dan kemudian di laci Mbak E iki ditemukan pil kondom sama pil KB sama kondom tadi. Majikan kaget. Nah, karena iki alat untuk mencegah kehamilan, pasti majikan iki mikir, koyoke PRT ku iku selain bekerja sama aku, iki ono kerja sampingan. Entah itu jualan apem atau memang dia itu memiliki pacar di negara Hongkong. Mbah kuwi sipit nehi-nehi, entah kuwi bule nggak ngerti. Intine majikan mengetahui PRT-nya iki ternyata memiliki 2 barang untuk mencegah kehamilan tadi. Nah, perkara itulah Mbak akhirnya bose iki membuat status ning gene grupe Paralopan. Menurut sampean, bose iki sampai upload foto nggak? Jawabannya upload foto kan kawan. Jadi yang pertama tadi yang kita bahas, iki bos iki juga upload foto nih Mbak E, nih gini grup Paralopan. Iki pun juga bosnya juga upload foto si Mbak E. Dalam kasus seperti ini hati-hati kan kawan. Ketika kawan-kawan iki menyimpan barang-barang yang saya anggap memalukan di kamar sampean. Iki pil KB, kondom. Lah terus lek ono mbak-mbak sing menyimpan alat sing terong-terongan mainan, terus piye? Terus kemudian majikan roh? Apa majikan enggak jijik? Dan kemudian akhirnya karena perkara itu bosnya memutuskan kontrak kerja. Balik yo ae kowe ning negaramu. Tak interminate awakmu saiki. Karena lek wis kerjane ning ngene fokus ning kuwi, iki majikan wis
Pertama, wedi ketika awakmu nanti membawa pria masuk ke rumah dia, kemudian nanti kamu kerjanya nggak konsen, takutnya nanti kamu juga menggoda suaminya dia. Itu bisa saja terjadi. Lek pamane terong-terongan sing mainan iku piye? Apakah ada? Lah dulu pernah ada kan, Mbak? Sampai terong-terong mainan itu diketemukan oleh majikannya di tempat cecenya. Terus akhirnya dari kasus ini Mbak E juga diinterminate karena menyimpan terong-terongan tadi. Mboh ikut terong-terongan dibuat dia jeruk sama jeruk atau mungkin sama cowoknya, itu nggak ngerti. Tapi intinya hati-hati ketika sampean kui menyimpan barang-barang seperti itu. Karena ketika sampean libur, bos itu bisa memeriksa lemari sampean, Mbak. Pengen mengetahui lemari sampean tuh isinya apa aja. Mending lek makanan, Mbak. Mending wi. Tapi lek sampai barang-barang ngono ki lho, sampai nanti pasti langsung diputus kontrak. Aku juga pernah memiliki pengalaman, Mbak. Ketika aku libur, mbahku kuwi nggeledah lemariku. Yang tadinya ketika aku sebelum berangkat tak tata rapi, kuwi lemariku rodok acak-acakan. Nah, iki wis tak titeni iki, berarti ketika aku pergi, mbahku ki melakukan pemeriksaan ning kamarku. Ngecek aku ki ono maling barangnya apa enggak. Tapi alhamdulillah, Mbak, karena memang aku lurus-lurus ae, yo nggak ditemukan apa-apa. Cuman rokok tok. Dan itu nggak masalah karena memang aku ngerokok nggak di tempat majikan, Mbak. Jadi kalau libur itu aku wis pusing, dasku wis kemang, aku nggak minum, aku nggak ngebir. Aku mungkin ngerokok setengah batang sambil mikir. Nanti alhamdulillah beban-beban yang ada di pikiran tuh lumayan sembuh, lumayan berkurang. Jadi banyak hal yang bisa kawan-kawan lakukan ketika sampean itu di posisi terjepit atau memiliki permasalahan. Sabar ya sayang, sabar ya, nanti ya sebentar aja, nanti tak ngomong sama mbak-mbak disek ya. Oh nanti sabar, nanti makan ya. Nah, jadi di dalam kasus ini hati-hati kan kawan, ketika sampean kui memiliki barang sing sekirane rada apa sensitif. Ojo sampai menaruh sembarangan. Pokoknya lek pamane sampean libur gonen kabeh. Gonen, ojo sampai mau tinggal. Lek sampean mau tinggal sewaktu-waktu ada pemeriksaan, sampean nggak sampai ketahuan, ditutup lek mangap iki ditutup. Nah ada lagi kan kawan, ketika sampean kuwi berangkat libur, hati-hati juga kalau bawa barang-barang semacam seperti itu. Biasanya kalau kerja sama mbah, tasnya sampean diperiksa sama mbah sebelum masuk rumah. Bahkan ketika sampean keluar rumah diperiksa dulu, kamu bawa apa sih? Masuk ke rumah kamu juga diperiksa, apakah ada. Apakah itu diperbolehkan? Ya nggak masalah, nggak ada undang-undang yang melarang ketika bos itu melakukan pemeriksaan tasnya sampean. Tapi sampean mesti nggak nyaman karena setiap hari diperiksa, mau keluar diperiksa, mau masuk rumah diperiksa, seperti itu ya. Jadi dengan adanya pembahasan seperti ini, berharap sekali kawan-kawan untuk lebih berhati-hati. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Ojo seperti Mbak E tadi, pokoknya sini sampai koyo ngono sampai ketahuan. Terus baru kuwi sampai digawe status neng gene grup paralopan. Lo gak ngisi-sini. Menurut aku yo hak pribadi tapi kok rodok jijik sih. Semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yo mangan. Ayo mangan.